Apakah dia nabi? Ya. Kita baca di dalam Matius 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Nabi Yesus. Dan banyak yang membuktikan dalam perjanjian baru Yesus itu nabi. Tapi nabi yang bagaimana? Bukan nabi-nabi biasa loh ini. Nabi itu apa sih? Orang yang menerima firman dari Allah untuk disampaikan pada orang lain. Jadi kalau nabi itu adalah orang yang menerima firman. Tapi Yesus bukan orang yang menerima firman. Yesus adalah firman yang jadi orang. Sehingga kalau dia itu nabi, nabinya sepenuh-penuhnya firman-Nya Allah itu tidak ada kekurangan apapun menjelma di dalam diri Yesus. Berarti dia adalah nabi pamungkas, nabi terakhir, nabi yang kekal, yang tidak ada pengganti daripadanya karena dia tidak pernah mati. Itulah yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Bukan anak Maria itu telah menerima firman, bukan. Firman itu sendiri yang menjadi manusia, namanya Yesus, sehingga di dalam Yesus seluruh kehendak Allah, firman-Nya Allah dinyatakan dalam dirinya, dalam karyanya, dalam pengajarannya, dalam berpribadinya. Yesus adalah penyataan firman. Jadi dalam Yesus dialah firman-Nya, tapi dialah juga nabinya. Oleh karena itu Alkitab mengatakan Yesus adalah nabi yang terakhir. Kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Setelah pada zaman dahulu. Kapan? Zaman perjanjian lama. Allah, apa katanya? Allah berulang kali berbicara pada nenek moyangnya orang Israel. Kepada Adam dia berbicara, kepada Abraham dia berbicara, kepada Nuh dia berbicara, kepada semua nabi-nabi dia berbicara. Jadi berulang kali, bukan hanya sekali saja. Dan kata-kata Allah, bicaranya Allah ini dituliskan dalam kitab perjanjian lama itu. Baca lagi ayat itu. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara. Caranya macam-macam, dengan suara, bisikan, dengan penampakan seperti yang terjadi pada Abraham. Nampak sebagai malaikat, dengan sebagai orang, dengan mujizat, berbagai macam cara akhirnya tertuliskan semua dalam perjanjian lama. Itulah cara Allah menyatakan dirinya. Terus itu zaman dulu dengan perantaran siapa? Nabi. Terus maka pada zaman akhir ini, sekarang zaman akhir, bukan lagi melalui nabi. Terus Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Sudah bukan dengan perantaran nabi lagi, sekarang dengan perantaran anak. Berarti anak itu adalah nabi terpuncak, nabi terakhir, dan Allah tidak berbicara melalui para nabi lagi. Jadi Yesus adalah nabi dari segala nabi yang menyatakan kebenaran Allah. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Itulah Kristus yang memberitakan kerajaan Allah. Makanya ketika dia mulai pelayanan, dia mengatakan di dalam Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, kerajaan Allah diberitakan sejak saat itu. Jadi kalau begitu Yesus itulah meterai dari segala kenabian. Dia menerima meterai kenabian yang terakhir. Sudah tidak ada nabi lagi, sudah dia. Kita baca Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dia dimeteraikan, sudah selesai dalam Yesus. Kita tidak perlu nabi baru sesudah Yesus. Tidak ada nabi lagi sesudah Yesus. Dan menurut Yesus, kalau ada nabi sesudah dia, namanya nabi palsu. Kalau ada nabi sesudah dirinya, kata Yesus, namanya nabi palsu. Kita baca di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Terus? Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu.
Yesus mengatakan yang ada hanya nabi palsu sesudah dia, tidak ada yang lain. Karena dia adalah nabi pamungkas yang telah dimeteraikan oleh Allah. Jadi kalau begitu, Yesuslah nabi kekal, karena sebagai nabi dia sudah tidak bisa mati lagi karena dia sudah bangkit. Apa yang dikatakan oleh Romo Daniel Biantoro ini adalah benar adanya, karena memang Alkitab juga menceritakan bahwa cuman Yesuslah satu-satunya yang pernah hadir di dalam dunia ini, yang turun menjadi manusia, yang dapat menyandang 5 jawatan atau 5 kasih karunia yang Bapa berikan. Yang pertama adalah rasul, yang kedua adalah nabi, yang ketiga adalah penginjil, yang keempat adalah gembala, yang kelima adalah guru. Itu sebabnya kalau kita baca di kitab Injil, Yesus sering dipanggil rabi, guru, betul. Dan Yesus juga sering dipanggil gembala, sebab dialah gembala jiwa-jiwa yang Allah Bapa berikan kepada manusia untuk manusia ini bisa diselamatkan. Dan dia juga adalah penginjil. Kenapa dia penginjil? Karena memang di dalam dialah Injil itu berada. Dan nabi adalah seorang manusia yang dipercayakan untuk menerima pesan Allah dan menyampaikannya kepada manusia yang ada di dalam dunia ini. Dan Yesus, dia yang menyampaikan firman, dan dari dalam hidupnya lah keluar firman itu, sebab Yesus sendiri adalah Allah. Dan kemudian Yesus juga disebut nabi yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan, pesan-pesan ilahi yang ada dari dalam hatinya. Dan kemudian Yesus juga dipanggil rasul, karena rasul adalah orang yang berjalan memberitakan Injil dan menyampaikan isi hati Bapa kepada manusia. Dan Yesuslah yang mengajarkan kepada murid-muridnya gaya hidup rasul, sebab Yesus telah mengajarkan hal ini selama 3,5 tahun bersama-sama dengan muridnya. Nah, saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, ya, saya baca di kitab Lukas pasal yang ke-7 ayat 14, demikian firman Tuhan, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Nah, dalam konteks ini Yesus mereka akui sebagai nabi besar. Dan sebelum Yesus ada, mereka tahu bahwa ada nabi-nabi lain, tetapi tidak seperti Yesus. Yesus benar-benar adalah Allah sendiri. Dan dikatakan di sini, saya akan ulang ayat 16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ya, jadi saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan adalah benar adanya, sebab hanya di dalam Yesuslah 5 jawatan itu boleh berdiam. Dialah seorang rasul, dialah seorang nabi, dialah seorang penginjil, dialah gembala, dan dialah guru. Jadi, jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka 5 jawatan ini pun akan memimpin dan menuntun kita di dalam pribadi Yesus yang masuk ke dalam kita. Baik saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, kiranya apa yang disampaikan oleh Romo Daniel Biantoro ini dan juga kebenaran firman Tuhan yang Pastor Daud sampaikan boleh meneguhkan hati kita dan kita tetap percaya dan semangat sebab Yesus adalah Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.